Dikenal sebagai seorang model, presenter, dan penyiar berita di layar kaca, Wanda Hamidah memilih untuk meninggalkan dunia yang melambungkan namanya tersebut demi berkecimpung di dunia politik. Tidak cukup hanya berbekal terampil beretorika, apalagi mengandalkan kepopuleran, wanita kelahiran Jakarta ini telah bertahun-tahun sebelumnya mendalami masalah sosial dan politik tanah air. Karirnya sebagai wakil rakyat menempatkan dirinya untuk aktif dan memperjuangkan pendidikan bagi bangsa dan negara. Buat saya it all start from dreaming ya. Semuanya mulai dari mimpi. Dari kecil, dari SD, ibu saya suka cerita gitu. Dan saya masih ingat juga. Paling senang nonton, masih kecil tuh umur 5 tahun, 6 tahun tuh paling senang nonton fashion show gitu. Jadi kalau ada fashion show, terutama yang dari luar negeri gitu ya, ibu saya selalu panggil, wah mana kita kan ada fashion show. Saya selalu duduk manis depan TV. Kayaknya mungkin mau jadi pragawati gitu ya. Jadi udah ada keinginan gitu ya untuk mungkin di bidang modeling karena seneng nonton atau seneng baca, seneng fashion magazine udah dari kecil. Dari kecil, dari SD juga saya suka nonton berita. Dulu cuma ada TVRI, Dunia Dalam Berita setiap jam 9 malam. Dari SD saya udah nonton tuh Dunia Dalam Berita. Senang lihat beritanya, saya dengerin, lihat presenternya juga senang gitu. Jadi ketika tiap pagi ayah saya langganan koran, waktu itu koran Rakyat Merdeka. Jadi saya suka baca sendiri di depan kaca, seolah-olah membayangkan diri saya di depan kaca, membayangkan diri saya presenter berita gitu. Tapi selama SMP, dari SMP itu dia suka les ya, suka organisasi, suka les suka bahasa Inggris. Waktu kuliah dia ambil jurusan hukum, fakultas hukum, tapi ininya lagi dosennya hukum hubungan internasional. Karena cita-citanya dia mau jadi diplomat. Kami keluarga yang sederhana gitu ya, tapi memang orang tua, ayah dan ibu itu mengutamakan pendidikan. Jadi untuk anak-anaknya sekolah, untuk anak-anaknya les, pokoknya untuk bidang edukasi, saya pahami bahwa mereka mengerahkan segala kemampuan finansialnya untuk itu gitu. Jadi yang penting kuliah. Waktu SMP udah aktif di modeling, udah aktif di SMA lebih aktif lagi di modeling. Ada tawaran sinetron apa dan segala macam. Pokoknya kuliah nggak boleh putus, kamu nggak boleh tinggalin. Syaratnya itu tidak boleh pertama tidak boleh terbuka-buka gitu ya. Yang kedua tidak boleh ninggalin kursi kuliah atau kursi sekolah. Makanya saya tidak pernah bolos untuk kegiatan modeling itu nggak pernah. Dari SMP itu dia udah modeling, terus iklan-iklan, dari iklan-iklan waktu itu masih udah banyak yang nawarin kayak sinetron, cuma papanya nggak kasih karena mengganggu sekolah, jadi belum boleh kecuali pemotretan aja. Habis kuliah dia mau tiba-tiba mau jadi presenter pembawa berita. Beranjak dewasa satu persatu kok bisa terwujud ya gitu. Walaupun misalnya ya saya suka bidang modeling karena tinggi badan yang tidak memungkinkan, tapi nggak jadi pragawati, tetap eksis di bidang modeling dari saya mulai 12 tahun gitu. Lulus kuliah kok ditawarin Metro TV jadi presenter news di Metro TV gitu. Yang semuanya memang dari kecil udah menjadi, secara nggak sadar mungkin udah menjadi passion saya juga. Waktu Wanda ini masih kecil, saya sudah banyak membaca buku-buku, senang membaca koran-koran. Saya tuh koran itu nggak bisa lepas. Tiap hari saya membaca koran. Dia malah sering bertanya-bertanya, kenapa kok orang begini, harus peperangan begini. SMP saya udah koleksi buku-buku dulu, buku-buku Pak Ali Sadikin, buku-buku Mahathir, pokoknya tokoh-tokoh yang mampu memberikan perlawanan atas penindasan dan intimidasi yang dilakukan oleh negara. Dari kecil memang saya tidak suka, artinya sifat untuk melawan terhadap
intimidasi dan penindasan itu sudah ada. Gitu. Makanya ketika SMA, kebetulan di SMA saya salah satu dari sekian banyak SMA yang melakukan bullying, tradisi bullying yang sampai saat ini terjadi, dan itu juga terjadi sama diri saya. Kelas 1 dibully, kelas 2 dibullying gitu, sampai akhirnya karena saya selalu melawan kakak-kakak kelas yang melakukan bullying tersebut. Sampai di kelas 2 saya pernah dipukulin 20-30 orang karena saya melawan. Biru dari atas ke bawah, semuanya badan saya biru. Tapi hari perlawanan saya itu menurut saya adalah justru hari kemenangan saya. Karena hari itu saya, semenjak hari itu, mulai besok harinya, tidak ada lagi kakak kelas yang berani untuk membuli saya. Karena ini anak berani ngelawan nih. Gitu. Jangankan 1 orang, 20 orang juga dilawan sama dia kan. Gitu. Jadi mungkin secara fisik saya kalah, tapi buat saya mentally saya menang. Ayah saya kan dulu juga backgroundnya aktivis KAHMI, HMI, dan lain-lain lah. Dulu ayah saya gitu, saya ketemu di UNAS, ayah saya aktivis di UNAS, ketemu di UNAS. Kemudian om saya juga satu aktivis di dulu di LBH, di petisi 50 sama Pak Prince, lawyer juga gitu. Jadi ketika pembicaraan itu dari kecil udah disuguhi atau secara nggak sadar udah dicekoki dengan materi-materi politik. Dia sedang organisasi apa aja yang masuk. Kalau 98 itu kita juga kaget. Saya sendiri itu agak terperanjat juga. Karena kok tahu-tahu dia sudah ikut sampai sejauh itu. Bahwa dia punya masalah untuk depan itu dalam bidang karir politik itu cukup baik. Selama dia konsisten dan membela masyarakat kecil. Dan harus punya pandangan ideologi yang jelas. Peristiwa 12 Mei 98 memang merupakan titik balik dalam hidup saya yang membuat saya, keinginan saya jadi politisi bertambah gitu. Bahwasannya setelah jadi aktivis, kemudian teman-teman melihat teman-teman sudah mengorbankan jiwa, raga, saya merasa ada beban moral dan saya merasa perjuangan mereka ini harus saya teruskan. Apapun dan bagaimanapun caranya. Dan saya merasa dengan masuk ke partai politik saya bisa memperjuangkan lagi secara lebih real, lebih konkret lagi ketika insya Allah nantinya duduk di legislatif. Alhamdulillah udah duduk sekarang gitu ya, maupun mungkin suatu saat di eksekutif saya bisa membuat kebijakan-kebijakan yang memang melindungi dan pro rakyat. Menjadi seorang politikus yang baik, seorang pejuang yang baik, karena perjuangan ini memang perjuangan yang panjang. Saya menyesalkan dunia pendidikan di Indonesia, pada khususnya di Jakarta, hanya mementingkan nilai.